Setelah sebelumnya Sades merilis mechanical keyboard yang versi 65%-nya dan bernama Sades Kunai, kali ini Sades mengeluarkan kembali versi mechanical keyboard yang ekonomis dan ramah kantong cuy. Jadi kita kali ini kedatangan sebuah mechanical keyboard dari Sades lagi, dan ini baru aja dirilis oleh Sades. Dan perkenalkan, ini adalah Sades 10K. Kalau misalnya Sades Kunai itu dibanderol dengan harga 700 ribuan bahkan hampir 800 ribu. Nah, untuk si Sades 10K ini dia lebih murah cuy. Jadi cuma 500 ribuan aja dan fiturnya juga nggak kalah jauh dari si Sades Kunai. Untuk Sades 10K ini dia memiliki hanya satu koneksi ya. Kalau misalnya kalian punya Sades Kunai dan atau misalnya kalian udah nonton video-video gua sebelumnya, untuk Sades Kunai ini dia punya 3 koneksi cuy. Jadi bisa wireless, bisa Bluetooth dan juga bisa kabel. Tapi untuk si Sades 10K ini dia cuman punya satu koneksi aja, yaitu bisa kabel aja cuy. Jadi dia nggak bisa wireless atau nggak bisa Bluetooth. Dan untuk fitur-fitur selanjutnya di Sades 10K ini langsung aja kita bahas. Sades 10K ini dari segi packagingnya mirip banget sama Sades Kunai nih. Dengan box yang berwarna putih dan dia juga menggunakan double box. Ada box covernya dan juga ada box produknya. Di dalam paket pembeliannya hampir sama persis juga dengan Sades Kunai ini cuy. Dan seperti biasa kalian akan mendapatkan sebuah manual book, kabel Type A to Type C, switch spooler, dan juga keycap spooler. Lalu dari segi desainnya, Sades 10K ini memiliki layout 68% yang memiliki 71 tombol. Untuk layoutnya juga nggak beda jauh dengan Sades Kunai, cuma beda satu baris aja pada bagian samping kanan. Untuk keycapsnya, Sades 10K ini berwarna putih, berbeda dengan Sades Kunai yang menggunakan warna putih biru. Dan untuk fontnya juga hampir sama dengan Sades Kunai, terlihat simple dan nggak seperti font-font sebelumnya yang dipakai sama Sades nih coy. Jadi kalau yang font sebelumnya itu seperti memaksakan kesan gaming yang ada di bagian fontnya. So good job buat Sades. Keycapnya sendiri berbahan dasar ABS double shoot dan menggunakan profile OEM. Ya memang kurang lebih standar pabrikan seperti itulah ya. Dari segi materialnya si Sades 10K ini menggunakan plastik yang cukup solid. Dan untuk bobot beratnya juga cukup enteng, hanya berkisar 560 gram aja nih cuy. Di bagian samping kanan atas ada logo Sades dan juga ada nama produknya yaitu 10K. Di bagian tengah ada lubang Type-C yang mengkoneksikan keyboard ini cuy. Dan sebagai catatan, untuk Sades 10K ini hanya bisa dikoneksikan menggunakan mode kabel aja. Oh iya, padahal di Sades Kunai ini udah bagus nih portnya di bagian pinggir sebelah kiri. Cuma di Sades 10K ini sayang banget malah balik lagi ke tengah nih cuy. Tapi mungkin itu juga yang menjadi pembeda antara Sades 10K dan Sades Kunai. Selanjutnya di bagian bawahnya ada 4 buah rubber feet. Dan sayangnya, lagi-lagi gua nggak melihat adanya adjustable feet yang ada di keyboard ini cuy. Padahal menurut gua untuk adjustable feet itu merupakan salah satu faktor yang cukup penting juga nih pada bagian keyboard. Apalagi si Sades 10K ini memiliki typing angle yang cukup tinggi, jadi takutnya nanti kalau misalnya kita ngetik itu bakalan cepet capek. Jadi saran gue mendingan kalian cari atau beli yang namanya Wisepad. Jadi Wisepad itu gunanya untuk tumpuan tangan kalian biar tangan kalian nggak cepet pegel cuy. Karena untuk si Sades 10K ini typing angle-nya menurut gue agak cukup tinggi, jadi perlu tumpuan tangan kalian biar tangan kalian itu nggak cepet pegel. Sades 10K ini juga sudah RGB yang mempunyai 14 mode. Jadi bisa kalian ganti-ganti sesuai dengan keinginan kalian. Dan untuk RGB-nya ini juga bisa kalian setting melalui shortcut yang ada di keyboard ini dengan kalian cek di bagian belakang boxnya ataupun di dalam softwarenya. Lalu, untuk switch-nya Sades 10K ini menggunakan switch OTEMU box yang PCB-nya ini sudah support untuk hot swap 3 pin atau 5 pin. Jadi keyboard ini sangat cocok untuk kalian yang suka mood atau suka custom keycap cuy.
Oke cuy, jadi hasil typing test tadi itu menurut gua memang masih agak rattle aja di bagian stabilizernya. Dan untuk tombol-tombol lainnya itu menurut gua normal-normal aja. Dan karena switchnya juga OTMU, jadi rasanya agak kinyis-kinyis kayak gimana gitu kan. Dan gue juga pakainya ini atau dapatnya yang red switch, jadi memang ya menurut gua lumayan enteng juga. Tapi ini untuk mechanical keyboard yang memang udah bawaan pabrik ya jarang banget udah di loop ataupun di tune stabilizer ya. Jadi kalian perlu tune sendiri ataupun kalian perlu loop sendiri atau menggunakan jasa-jasa yang memang sudah ada di komunitas-komunitas yang ada di mechanical keyboard cuy. Dan yang terakhir untuk Sades 10K ini juga sama seperti Sades Kunai. Dia memiliki software yang bisa mengatur untuk macro function, LED, dan lain-lain. Oke cuy, jadi kesimpulannya menurut gua Sades 10K ini dengan harga 515.000 kalian bisa beli keyboard Sades 10K ini dengan harga yang cukup murah cuy. Jadi dengan harga 515.000 kalian udah dapetin fitur-fitur yang menurut gua udah oke banget, udah RGB, terus udah hot swap 5 pin juga, dan juga kalian bisa custom keycapsnya atau misalnya ganti-ganti switchnya. Dan menurut gue ini udah oke banget buat kalian beli cuy. Nah tapi kalau misalnya kalian punya budget lebih, kalian bisa upgrade aja ke Sades Kunai. Karena Sades Kunai itu dia udah punya 3 koneksi cuy. Jadi menurut gue untuk 3 koneksi ini lebih simple dan lebih portable, bisa dibawa-bawa juga. Tapi kalau misalnya budget kalian pas-pasan, kalian cukup ambil untuk si Sades 10K ini aja. Oke, mungkin cukup sekian untuk review kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe video ini karena subscribe itu gratis. So, gue Denny pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye.